Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Masalah bagi para peternak yang utama yaitu pasti masalah faktor pakan. Dan semua peternak pasti akan mengalami hal tersebut. Bagaimana permasalahan pakan ini harus terselesaikan agar para peternak itu tidak dirugikan. Dan para peternak harus sangat betul memahami tips agar pakan entok itu tidak boros, agar para peternak itu bisa cepat berkembang, dan pastinya para peternak tidak gagal diakibatkan tidak bisa mengelola masalah manajemen pakan. Masalah pakan ini sangat penting sekali kita bahas dan kita lakukan agar para peternak itu bisa keluar dari mana permasalahan pakan yang tidak bisa kita prediksi, di mana terkadang harga jual ternak itu sangat murah dan untuk harga beli pakan itu sangat tinggi sekali. Dan hal tersebut yang menjadi faktor kegagalan yang tertinggi, faktor kegagalan yang terbanyak yang dialami oleh para peternak. Dimana untuk masalah pakan ini, Kang Roy kali ini akan membagikan tips bagi para peternak semuanya, bagaimana caranya agar pengelolaan atau pemberian pakan pada indukan entok sistem pembibitan itu bisa terkendali. Dan pastinya dalam pembibitan entok ini para peternak bisa cepat berkembang dan tidak gagal diakibatkan karena masalah faktor pakan. Dimana sangat penting sekali bagi para peternak itu harus mengetahui bagaimana racikan atau ransum pakan yang kita berikan pada entok. Para peternak harus memberikan pakan entok sistem pembibitan, yaitu di mana kolaborasi pakan alternatif dengan pakan pabrikan. Hal ini kalau tidak kita lakukan, otomatis 99% para peternak itu bisa gagal. Karena bisa kita ketahui bersama bahwa entok itu makannya banyak, makannya boros, dan lain sebagainya lah intinya. Apabila para peternak itu tidak melakukan racikan pakan, kolaborasikan antara pakan alternatif dengan pabrikan, kebanyakan besar para peternak entok itu gagal. Dimana untuk ternak entok sistem pembibitan, pentingnya para peternak itu menggunakan pakan alternatif. Kalau teman-teman tidak mempunyai pakan alternatif, setidaknya teman-teman itu bisa mencetak pakan indukan di angka sekisar di bawah 3 ribuan. Insya Allah teman-teman bisa untung. Namun kalau teman-teman itu tidak bisa mengetahui pakan alternatif, dipastikan banyak sekali para peternak entok itu gagal. Dimana untuk kolaborasi pakan alternatif dengan pakan pabrikan ini, teman-teman itu bisa menggunakan perbandingan 40% pakan pabrikan dan 60% pakan alternatif. Kenapa kok Kang Roy tidak menyarankan pakan alternatif semua saja? Kan lebih untung dan pastinya kita lebih mendapatkan cuan yang lebih banyak. Perlu kita ketahui bersama ya teman-teman, di mana entok itu diberikan pakan apapun mau. Walaupun semua pakan kita berikan dari alternatif atau kita mendapatkan dari gratis dari alam, untuk pakan alternatif ini kalau tidak diimbangi dengan pakan pabrikan, otomatis perkembangannya, masa panennya itu juga tidak bisa cepat. Dimana untuk kolaborasi pakan alternatif dengan pakan pabrikan ini diharapkan selain menekan angka kos pakan yang tinggi, diharapkan entok yang kita pelihara itu juga bisa cepat produksi. Diharapkan para peternak itu juga cepat panen dan dimana untuk pengeluaran biaya pemberian pakan ini bisa minim. Jadi sangat penting sekali untuk masalah ternak entok sistem pembibitan, para peternak itu harus mengetahui atau harus menerapkan bagaimana pentingnya kolaborasi antara pakan alternatif dan pakan pabrikan. Karena untuk pakan pabrikan ini juga tidak bisa ditinggalkan karena untuk kandungan nutrisi dan lain sebagainya itu sudah lengkap dan sudah teruji. Jadi pastikan bagaimana caranya agar kita itu bisa meminimalisir angka kos pakan yang cukup tinggi. Dan selanjutnya untuk teman-teman tips agar biaya kos pakan kita itu tidak membengkak, di mana para peternak itu harus mempunyai takaran yang pasti untuk indukan entoknya. Jadi para peternak apabila itu sudah mempunyai takaran yang pas, takaran yang sudah jelas, otomatis para peternak itu juga bisa menganalisis. Para peternak juga bisa mengetahui biaya pengeluaran dan biaya pemasukan dalam peternakannya. Kalau kita berikan pakan 1 bak, 1 ember, dan full 24 jam itu juga mau teman-teman. Dimana hewan ini itu sangat
rakus, dan pastinya sudah teman-teman ketahui juga bahwa entok itu tidak bisa kenyang, dimana asumsi seperti itu sudah liar lah, sudah banyak intinya. Jadi tidak usah kaget apabila teman-teman baru mulai ternak entok sekarang dan teman-teman mengalami dimana entok itu makannya kok tidak pernah kenyang, makannya banyak, dan lain sebagainya. Solusinya atau dimana penyelesaian masalahnya, para peternak itu harus mempunyai takaran yang pas, takaran yang pasti untuk kita berikan pada indukan entok dalam setiap harinya. Dimana untuk takaran ini itu tergantung teman-teman semuanya. Dimana untuk indukan entok itu setiap karakter entok itu pasti mempunyai ciri khas atau karakter masing-masing. Jadi teman-teman itu bisa menyesuaikan entok yang dipeliharanya. Contohnya seperti ini teman-teman. Dimana untuk indukan entok apabila teman-teman itu memberikan takaran 1 ons per ekor per hari, apabila hal tersebut itu sudah membuat entok lancar produksi dan lain sebagainya, itu tetap konsisten. Namun apabila pemberian pakan 1 ons per ekor per hari itu belum cukup, teman-teman tambahi lagi 2 ons per ekor per hari per indukan. Jadi teman-teman teliti sendiri, karena setiap entok itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Intinya apabila para peternak itu ingin pakan entok tidak boros dan pastinya menguntungkan, teman-teman harus mempunyai takaran yang pasti agar teman-teman bisa menganalisa keuntungan ataupun kerugian dalam beternak entok ini. Dimana selanjutnya agar pakan entok tidak boros, yaitu para peternak harus memberikan pakan yang bagus. Pakan yang bagus ini bukan berarti semua pakan full pabrikan. Pakan yang bagus yaitu dimana pakan yang kita berikan pada indukan entok itu bisa mencukupi kebutuhan entok tersebut. Entah itu teman-teman bisa menggunakan pakan azolla, pakan dari daun pepaya, dari limbah pasar, dari nasi aking, dan lain sebagainya. Yang penting pakan tersebut itu bisa mencukupi kebutuhan entok. Apabila pakan yang kita berikan itu bisa mencukupi kebutuhan entok, otomatis asumsi orang di mana entok itu makannya yang rakus, tidak pernah kenyang, dan lain sebagainya itu terpecahkan. Karena di mana untuk asumsi pakan entok yang boros itu diakibatkan pakan yang diberikan oleh para peternak pada entoknya itu belum bisa mencukupi kebutuhan nutrisi entok tersebut. Namun apabila pakan yang kita berikan itu bernutrisi, pakannya bagus, walaupun kita berikan sedikit, entoknya itu cepat kenyang karena terserap secara maksimal menjadi daging dan tidak banyak keluar menghasilkan kotoran. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pemberian pakan yang bagus ini sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan oleh entok tersebut. Jadi kunci yang terakhir apabila teman-teman itu ingin entoknya pakannya tidak boros, berikan pakan yang bagus agar kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan entok itu bisa tercukupi. Itu dia teman-teman, mungkin ada masukan ataupun saran dan pertanyaan dan lain sebagainya. Teman-teman para peternak semuanya bisa ditulis di kolom komentar agar next video bisa Kang Roy bahas, dan pastinya para peternak yang lainnya itu juga bisa tahu dan bisa mendapatkan pengalaman yang baru. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi bagi para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.